aja atau gimana Teh? Anatomi kalau misalkan ada beberapa orang tua yang mungkin dia masih kagok ya, "Aduh Mhm. kayaknya terlalu vulgar nih." Ya nggak apa-apa, kita bisa ganti dengan ini kelamin atau ini kemaluan. Oke. Kemaluan, malu untuk dilihat dan dipegang sama orang. Kalau saya lebih, memilih untuk kemaluan, Mhm. karena supaya dia tahu ini adalah, malunya. Mhm. Malunya yang nggak boleh dipegang siapa-siapa, bahkan untuk dipegang sendiri pun nggak bisa sembarangan. Kalau untuk Oh, tujuan tertentu aja ya kayak, membasuh, ketika habis buang air dan lain sebagainya, kenapa kayak gitu. penting banget harus pakai istilah yang sebenarnya? Supaya anak tahu, gini, pernah ada ceritanya seorang anak itu lapor ke ibunya, Mhm. bahwa dia mungkin dilecehkan ya sama orang lain, Mhm. tapi dia melapor ke ibunya itu bilangnya, "Bu, pisang aku dipegang Oke. pisang aku dipegang." Heeh. Ibunya kan nyangkanya pisang, oh mungkin anaknya waktu itu memang lagi bekal pisang, jadi, "Oh pisang, iya, terus kenapa?" "Iya pisang aku dipegang." Anaknya nggak tahu nama yang benarnya, jadi dia bilangnya pisang, Mmm. gitu. Kan kalau misalkan sekarang anaknya tahu, ini penis, ini kemaluan, atau ini kelamin, dia kan ketika ada apa-apa di luar dengan orang lain, ketika lapor ke ibu atau ayahnya, dia bisa bilang, "Bu, kelamin aku tadi dipegang." Hah, kita bisa Mhm. tahu, oh kelaminnya bukan pisangnya. Sama kita bisa mulai sebetulnya tadi, sejak bayi tadi. Mhm. Jadi ketika kita memandikannya, ketika kita akan membasuh bekas buang airnya, Mhm. itu kita bisa bilang, "Nak, maaf ya ibu minta izin untuk buka celana kamu, Mmm. karena, ibu mau membasuh, bagian kelamin kamu, jadi ibu minta izin ya, maaf ya." Nah, dari situ aja kita sudah mencontohkan, sudah mengajarkan bahwa, oh anak jadi tahu, oh oke, meskipun ini tubuhku, ibu aku aja izin gitu, apalagi orang lain nanti, Mhm. nggak bisa sembarangan. Mhm. Ibu ayah aja izin, apalagi orang lain. Dari situ itu kan setiap hari kan pasti anak kita akan mandi, Mmm. anak kita akan buang air, dan dari situlah kesempatan pendidikan seks yang sederhana, Mhm. seperti itu. Terus terus nanti anak akan lebih meluas lagi, dia tahu mana perempuan, mana laki-laki, tanpa harus melihat kelaminnya sebetulnya. Jadi bisa Mmm. membedakan dulu bahwa hanya ada 2 jenis kelamin yang ada diciptakan oleh Tuhan itu di dunia. Mhm. Misalkan dari luar, oh kalau perempuan itu, seperti ini, kalau ayah itu ada kumisnya, ada jenggotnya, Oke. gitu. Itu kan seks, tadi ya kembali lagi bukan hanya soal alat reproduksi, tapi tentang nanti dia berperan sebagai lelaki sejati atau perempuan sejati. Oke. Kalau Pemesan misalkan kamar buat? kamar, masing-masing, kamar orang tua dan kamar anak. Oke. Jadi anak sudah kalau misalkan, berdasarkan hadis, Rasulullah SAW, usia 7 itu kan diajarkan sholat dan ketika 10 tahun sudah harus wajib pisah kamar, Itu wajib? wajib. Mmm. Karena secara ilmiah pun kita sudah punya dorongan seksual, dan ketika saudara kandung tidur bersama, apalagi itu satu selimut, ketika itu sering dilakukan, terus dengan pakaian mungkin yang juga minim, itu bisa mendorong seksual mereka dan akhirnya memilih, ada ada hasrat untuk, maaf kalau agak, vulgar, untuk menyetubuhi saudaranya sendiri. Karena pernah ada kejadian, adik kakak laki-laki dua-duanya, mereka tidur bersama umurnya di bawah 10 tahun malah, 7, 8, 9 lah. Mereka sering tidur bersama, eee, mungkin tidak disekat ya, mereka masih satu kasur tapi tidak disekat guling, sehingga ketika tidur kan kita nggak tahu ya, mungkin mereka bertindih, mungkin mereka, nempel. Nah gesekan kulit itu yang akan mendorong, rasa seksualnya dan itu kan alami. Dan ketika itu terus dilakukan, akhirnya kakaknya ini punya, perasaan seperti ini, "Kenapa ya kok aku pengen menyetubuhi tubuh adik laki-laki yang kesayangan nggak, yang suka banget barang itu? Punya mainan kesayangan nggak?" "Punya." "Nah, mainan itu siapa yang boleh pakai?" Dia mikir, "Ya nggak bisa sembarangan orang." "Kenapa nggak bisa sembarangan orang?" "Ya itu kan mainan kesayangan aku."
Emang kalau sembarangan kenapa? Ya nanti kan mainannya dirusak, terus, hancur. Aku kan nggak mau itu mainan kesayangan aku. Nah itu, area private itu seperti mainan kesayangan kamu. Mhm. Ketika kamu nggak rela mainan kamu dirusak, terus dipegang tanpa izin, kamu marah kan? Iya, aku marah. Nah, itu juga area private kamu kayak gitu. Oke. Karena tubuh ini bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Tubuh ini adalah titipan dari Tuhan untuk kita jaga, untuk kita rawat, Mhm. ya. Kelak tubuh ini bakal kita kembalikan ke Tuhan. Ya. Kan kita nggak mau ya, kita nggak mungkin merusak sesuatu yang bukan punya kita. Makanya tubuh ini perlu dijaga, Mhm. perlu, dirawat supaya kita bisa kembalikan dengan keadaan baik ke Tuhan.